Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ketua Majelis Pengasuh dan jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hasyim setiap Solo. Ingkang kawula hormati sedaya jajaran pengurus yayasan. Ingkang kawula hormati Kepala unit mulai dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah dan juga TK, Kepala unit beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati para asatidz, para bapak guru, para ibu guru, dan sedaya wali santri, wali murid ingkang rawuh di majelis ahad wahid menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki rasane boten sampai sasaran kita sudah kenal. Amargi sing kula wingi dengan diundur sehingga ini namun berapa? 3 mingguan. Mungkin dibandingkan dengan bosan. Tapi insya Allah nanti bulan depan sudah sesuai minggu sesuai lagi. Salawat dan salam semoga kita terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa yang dicontohkan beliau ini selalu relevan dan ini menjadi satu parameter untuk ukuran akhlak atau etika bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sekalian, di pertemuan yang lalu, yang waktu itu insya Allah beritahu karena segera berpindah ke acara unit untuk berjamaah rapor. Ibu yang sudah kita bahas kemarin adalah poin ketiga, sebagaimana hadis riwayat Sayyidah Aisyah tentang kewajiban orang tua, yaitu wajib sinat adab. Jadi kita tambahin sedikit, nanti baru kita lanjutkan. Di permintaan wajib sinat adab, tugas orang tua itu adalah memperbagus, memperindah adab anak. Ini caranya bermacam-macam. Memilihkan lembaga pendidikan yang tepat itu juga termasuk dalam konteks yusinah adab. Memberi contoh atau teladan di rumah ini juga dalam konteks yusinah adab. Ada yang menyatakan, ada yang membedakan antara adab dengan akhlak, ada juga yang mengatakan ini hampir sama. Kalau yang sama ya tidak usah dibedakan. Ada dulu, ada juga karakter baik yang sudah tertanam dalam diri
Tapi ada yang mengatakan untuk beda itu adab dengan akhlak. Yang mengatakan itu berbeda, adab itu diperoleh dari dia belajar ilmu. Maka muncullah adab, orangnya beradab. Nanti orang-orang yang beradab ini akan bisa membangun peradaban. Tetapi tidak semua yang bisa membangun peradaban itu punya akhlak yang baik. Dulu ada peradaban di Mesir itu, zaman Mesir kuno, termasuk yang dipimpin oleh generasi Fir'aun. Fir'aun itu kan jabatan, itu kan berganti-ganti menguasai Mesir itu sekitar 3000 tahun. Tapi Fir'aunnya ganti-ganti. Itu berhasil membangun peradaban, tapi bukan akhlak, bukan gitu. Jadi adab itu diperoleh dari pendidikan, lalu dia mendapatkan satu kemuliaan, maka namanya kemudian orangnya beradab. Di negara-negara yang bukan negara berpenduduk muslim atau bukan negara mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, itu mereka punya peradaban, mereka beradab, tapi belum tentu berakhlak. Bedanya apa kali akhlak? Kalau akhlak itu adab yang tadi diperoleh dari pendidikan itu disupport dengan wilayah rohani. Wilayah rohani itu adalah bagaimana ibadah seseorang, hubungan baik antara seorang hamba dengan sang Khalik. Ini yang akan memunculkan akhlak. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah dawuh, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhir'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal, hendaklah merasa takut kepada Allah, alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi orang-orang yang seandainya mereka itu meninggalkan, setelah generasi mereka itu meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan. Dzurriyyah itu keturunan, anak cucu dan seterusnya. Khafu 'alaihim, mereka khawatir terhadap mereka. Ternyata kata kuncinya apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kalau itu kan orang kalau kemudian khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah, itu kata kuncinya falyattaqullah. Justru yang diperkuat itu takwanya. Ini termasuk yang sepan, termasuk guru. Makanya dulu di awal-awal pertemuan kan sudah sering kita bahas. Kita ini mendorong putra-putri kita, anak-anak kita untuk menjadi sholih, itu harus dimulai dari mensolihkan atau ada ikhtiar mensolihkan diri kita. Makanya kuncinya falyattaqullah. Ini nanti yang akan memunculkan akhlak. Inilah yang kalau dalam bahasanya di surat Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ada alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Kalau yang allama bil qalam, ini yang unsur pendidikan, dididik yang baik, diberi contoh yang baik, belajar di pondok pesantren, belajar terus begitu. Tapi ada yang allama insana malam ya'lam, ini yang namanya nanti ada dirosah, ada wirofah. Jadi kalau dirosah, ini yang diperoleh seseorang hasil dari dia belajar. Kalau wirofah itu hasil dari pendekatan diri kepada Allah yang itu mensupport dirosah sehingga muncul akhlak-akhlak yang mulia. Makanya juz 3 itu di ayat yang cukup panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma itu. Terakhir penutupnya kan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena pendidikan di dalam Islam itu harus mengantarkan ini. Makanya lanjutannya ini kalau kita baca dalam Fathul Alim wal Muta'allim, Hadratus Syaikh mengutip dawuhnya Ibnu Sirin. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala ya kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Jadi Ibnu Sirin itu dawuhnya kanu itu mereka para sahabat, para generasi tabi'in, karena Ibnu Sirin ini generasi tabi'in. Yata'allamuna al-huda, mereka itu senantiasa belajar, senantiasa mempelajari al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Karena ada dua, ada al-huda, ada al-ilma. Makanya kalau al-huda ini yang harus disupport termasuk di keluarga kita. Jadi lari itu tidak hanya sekolah, tapi di rumah kita ajak untuk kebaikan. Minimal ya sholat jamaah bareng-bareng. Makanya di sini penjelasannya di footnote-nya ini al-huda yang dimaksud apa? Wal huda yutlaqu 'ala tauhid wa taqdis wa yutlaqu 'ala ma la yu'raf illa bi lisanil anbiya min al-fi'l wa tarki thumma innahu yutlaqu 'ala al-kulli wa yutlaqu 'ala al-juz'. Jadi al-huda itu adalah term, itu adalah istilah yang menunjukkan ketauhidan. Lalu takdis, bagaimana mensucikan Allah. Berarti ini urusan pendekatan diri kepada Allah, termasuk support doa dari orang tua dan dari guru untuk putra putri kita. Jadi dua hal harus seimbang. Ngajar secara zahir ngajar, tetapi al-hudanya tetap harus disupport. Makanya kita ini pengajian di Ahwak ini termasuk dalam rangka mensupport ini. Ya walaupun khusus di Ahwak ini mungkin bagi para siswa itu bisa pulang lebih awal itu kan senang. Mungkin gurunya juga mungkin biasa sampai jam 11:30, jam 1:30, setengah 11 siswa. Tapi kita melihatnya jangan dipulang lebih cepatnya, tetapi untuk mensupport hal seperti ini. Yang menikah ada istimewa bareng-bareng. Ini kita menyatukan hati, menyatukan rasa. Kita menuntut rahmat Allah. Kita nyuwun dan Gusti Allah. Cuman kata ini memang betul langsung. Kadang dampaknya tidak langsung, ini butuh proses. Karena untuk mendownload rahmat Allah itu butuh keistiqomahan. Ya walaupun kita hanya ahad waqi. Nah nanti dengan tambahan yang selain ahad waqi di dalamnya masing-masing. Doakan putra putrinya, doakan murid-muridnya. Ini kita yang bareng-bareng ini yang ahad waqi. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi dua hal ini, al-huda itu nanti memunculkan akhlak. Lari itu dan akhlak yang muncul. Dia pun nanti jero hati ini
Tapi mau pinter tapi akhlaknya nggak muncul, itu orang bergendang. Kadang-kadang ini ini saja pinter tapi kok orang ini mau melakukan, itu kan paling. Makanya ini harus disupport. Kamu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Kembali ke surat Al-Alaq tadi. Jadi alladzi 'allama bil qalam itu yang pengajaran secara zahir. Ini kalau dalam doa itu dalam konteks Rabbi zidni ilma. Lanjutannya warzuqni fahma. Lah yang warzuqni fahma ini wirofah yang memunculkan adab yang kalau disupport dengan al-huda ini memunculkan akhlak. Jadi dua sisi ini jangan sampai dipisahkan. Mengajar secara zahir, iya, pelajaran-pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang ada, tetapi harus disupport dengan hal-hal yang lain, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di sini dalam penjelasan disebutkan wayutlaq. Jadi al-huda itu disebut untuk menunjukkan ma la yu'raf, sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak diketahui illa bilisanil anbiya, kecuali yang sudah disampaikan oleh para nabi, termasuk oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Minal fi'li wa tark. Apa yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Makanya tugas kenabian itu yang kemudian dilanjutkan tugas itu oleh para dewan guru, itu harus memadukan, harus meniru misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita sebagai orang tua. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yatlu itu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga di dalamnya mengandung memahami dan mengimplementasikan. Ini harus kita praktekkan betul, termasuk ketika kita ini menjadi orang tua. Jadi wayusina ada bahu ini, orang tua itu harus bisa memberi tauladan yang baik. Kita ini kadang-kadang itu nggak sadar. Umpama ada masalah antara bapak dengan ibu, antara suami dengan istri. Waktu itu kadang-kadang kita nggak terasa. Mohon maaf. Tukaran apa masalah? Gegeran. Bapak ambil ibu. Maksudnya anak-anak kita itu koyo-koyo gak komen apa-apa, tapi itu terekam dalam benaknya. Ini masa depannya akan terbentuk dari bagaimana pola pengasuhan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kayak tadi. Nanti akan melihat, oh gini ya, oh gini. Ini makanya jangan sampai kita ini kan tugasnya tadi wayusina ada baru, maka jangan sampai kalau ada masalah itu dimintakan mendengar PHA ini bahaya. Terus ketika ngomong, ada orang tua itu bahkan yang berpendidikan sekalipun itu bapaknya itu misui ibu, dan itu orang di karpe anak ini. Saya nggak tahu itu faktor apa itu. Mungkin itu karena miso itu peradaban
sholatnya. Saya itu pernah tahu, saya kaget. Jadi meso ya, nggak usah dicontohkan lah. Padahal orangnya berpendidikan, bahkan dosen gitu. Bukan bahasan. Jadi kadang-kadang itu saya itu angan-angan ini kok ada dua kepribadian yang ada kepribadian ganda. Kalau di hadapan mahasiswanya koyo yo, tapi begitu di hadapan istrinya gak kodok belas. Nah begitu itu kan membahayakan. Jadi ini contoh-contoh kecil bagaimana yuhsina adabahu itu harus dimulai dari diri sendiri. Makanya misi kerasulan tadi itu yatlu alaihim ayatihi, lanjutannya apa? Wa yuzakkihim. Saya teringat kemarin yang disampaikan Gus Rudi, wakil direktur pendidikan ini, ketika pertemuan perdana dengan guru-guru di masjid. Beliau menyampaikan anak-anak kita itu termasuk ketika sering bersuara keras itu kadang-kadang boleh jadi dari orang tuanya di rumah. Wakil itu membuat ngomong nyementaan, gitu. Belum lagi dari hal-hal yang lain. Padahal tantangan bagi putra putri kita hari ini itu sudah beda jauh dengan tantangan yang kita hadapi dulu di masa usia itu. Ini kan masa-masa panjenengan kan termasuk saya ini kan. Masa kecil kita kan tidak ada game online. Sekarang itu YouTube yang ditonton ya gamer-gamer itu. Kadang ngomongnya itu ya semua macam-macam. Jadi pengaruhnya itu luar biasa. Makanya ini kalau tidak kita support dengan kita minta tolong kepada Allah. Nah, minta tolong itu ini. Kalau kita lihat di juz 2 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau ada juz 1, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah itu dengan jalan sabar dan sholat. Makanya untuk mensupport al-huda itu yang paling dominan itu ada dengan sholat kita. Jadi sebagai orang tua itu jangan sampai orang tua itu keter sholatnya. Keter itu lalai. Syukur-syukur ditambah yang sunnah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lanjutannya wa innaha. As-sabr dengan as-shalah, tetapi kemudian yang dijelaskan wa innaha hanya itu ke sholat. Sholat itu ternyata lakabiratun, benar-benar berat. Kata sholat yang kelihatannya sepele itu dibayar apa tadi? Illa al-khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang punya ketundukan hati, punya orang-orang yang khusyuk. Padahal kalau kita bisa mensupport dengan sholat yang luar biasa, di dalam sholat itu kan pasti ada yang rukun. Rukun itu termasuk membaca suratul Fatihah. Di dalam hadis qudsi itu dijelaskan, kata Allah, aku membagi sholat itu antara diriku dengan hambaku itu saya bagi dua, yaitu ketika orang membaca suratul Fatihah. Ketika orang baca alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi arrahmanir rahim majjadani abdi, hambaku memujiku. Sampai ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku wa li abdi ma sa'ala.
Bagi hambamu, dia berhak mendapatkan apa yang dia minta. Makanya ini kembali lagi ke tadi itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, itu termasuk bagaimana tazkiyatun nafs. Itu penting sekali karena tazkiyatun nafs inilah yang nanti akan memunculkan akhlak yang betul-betul baik. Tazkiyatun nafs melalui apa? Taqarrub ilallah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sholat, dengan tilawah Al-Quran dan seterusnya. Kalau sholat jelas ditanya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Jadi Allah bertitah kepada Nabi Musa yang diabadikan dalam surah Thaha, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dengan apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi yang membedakan antara manusia atau makhluk dengan al-khaliq itu ada di sholatnya. Yang membedakan antara ma'bud dengan abid, kita ini orang yang sebagai hamba dengan yang disembah, maka kita ini wajib melaksanakan sholat dalam rangka mensupport al-huda tadi. Para hadirin dan hadirat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau urutan yang ada dalam surah Al-Jumu'ah itu setelah yatlu alaihim ayati itu wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena kalau al-huda ini didahulukan, yang akan memunculkan akhlak, nanti ilmu-ilmu yang lain itu insya Allah masuknya itu lebih cepat. Karena dia wadahnya itu sudah siap untuk menerima ilmu. Karena sebagaimana dawuhnya Imam Asy-Syafi'i itu yang sangat terkenal sekali itu kan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kan begitu. Kemudian ditunjukkan bahwa di annal ilma nurun wa nurullahi la yufta atau la yuqta lil 'as. Maka wa yuzakkihim itu memiliki peran yang penting. Siapa yang mensucikan mereka, tazkiyah, itu kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, maka kita juga harus mengajak anak-anak kita dalam rangka menyucikan diri, membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Lalu yang kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan nanti setelah mereka memperoleh ilmu, maka mereka betul-betul bisa mendapatkan hikmah, yang hikmah itu lagi-lagi akan memunculkan karakter dan akhlak yang baik. Jadi ada dua sisi tadi, ada diroya, ada dirosah, ada wirofah. Dirosah itu yang alladzi 'allama bil qalam, yang 'allamal insana ma lam ya'lam, itu yang aspek wirofah. Ini yang pendekatannya harus pendekatan al-huda dulu. Itulah yang mengantarkan yafqahu qawli. Kalau dua hal ini betul-betul bisa dilakukan, itulah nanti yang memunculkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi ada rasa khasyah. Karena supportnya dua ini, yata'allamuna al-huda kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Kita lanjutkan. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina. Yang berikutnya Hadratus
Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini mengutip dawuh dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri ini termasuk tokoh sufi ini, periode tabi'in senior beliau. Dawuh beliau adalah seyogianya seseorang itu layak menuju fi adabi nafsi. Jadi maksudnya seyogianya seseorang itu selalu berusaha untuk mengupgrade bagaimana karakter jiwanya, karakter dirinya itu asinina tun masini, yang itu ia tempuh selama bertahun-tahun. Makanya kita ini berkewajiban mendidik karakter kita terlebih dahulu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Makanya kalau katanya orang itu kalau usia masih di bawah 40 tahun itu relatif merubah hal-hal yang kurang baik. Itu katanya kalau ada kemauan dan ada usaha yang tinggi itu lebih mudah dibanding ketika sudah memasuki atau melewati usia 40 tahun. Katanya. Jadi orang kalau sudah punya karakter bawaan tidak baik, kok wis lewat 40 tahun itu ngubah itu lalu angel timbangannya masih sebelum 40 tahun. Kenapa? Ya tidak tahu. Tapi yang jelas memang 40 tahun itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahqaf itu adalah fase-fase orang itu mencapai kematangan usia yang seharusnya idealnya 40 tahun itu adalah dia sudah merasakan apa yang dia bangun sebelumnya. Lalu di situ Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati itu. Ini tutup ilaika. Makanya, tapi bukan berarti wah saya ini sudah lebih 40 tahun berarti kadung elek bahwa saya jangan elek, ya enggak. Makanya dawuh Imam Al-Hasan Al-Basri itu kan orang itu tidak ada selesainya selama kita ini ya, selama Allah masih memberi kesempatan kita, selama roh masih di kandung badan, maka berarti tetap masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya di sini seyogianya orang itu layak bekerja, ya, layak bekerja ada di nafsi asini nabakas masih. Jadi betul-betul ada usaha. Ini jangan sampai kemudian kita ini sudah kadung jadi orang tua lalu punya kekurangan, kekurangan saya ini, padahal kekurangan itu cukup fatal. Lalu anak-anaknya akan belajar dari orang tuanya. Harus ada usaha untuk mengupgrade adab nafsi tadi. Ya, ya semua ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ikhtiar yang zahir yang konkret. Ya, makanya bisa diingatkan. Jangan sampai kita itu lalu kemudian merasa nyantai. Karena setiap orang itu pasti punya sisi-sisi yang terbaik, tetapi bagaimana kita ini mau terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ini yang paling penting. Kita memang bukan orang yang terbaik, tetapi kita adalah orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Kita berlaku baik kepada orang lain karena kita ini orang baik, sehingga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Wa
an Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu. Satu ibarat lagi, Sufyan bin Uyainah ini beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau adalah al-mizan al-akbar. Jadi al-mizan itu timbangan atau tolak ukur yang paling agung. Wa alaihi tu'radul ashya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Jadi semua hal itu harus diukur dengan menggunakan al-mizanul akbar, yaitu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ala khuluqihi, itu berdasarkan akhlak yang dicontohkan oleh hadratul Rasul, wasiratihi, dan perjalanan hidup beliau, wa hudahu, dan juga petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan. Kata Imam Sufyan bin Uyainah artinya fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka sesuatu yang sesuai atau yang tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh hadratul Rasul, dari akhlak beliau, dari sirah beliau, dari petunjuk beliau, maka dia adalah benar. Tetapi kalau yang bertentangan, maka fahuwal batil. Jadi parameter akhlak itu tidak lain adalah hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Makanya termasuk yang kita jadikan acuan parameter akhlak bagi kita sebagai orang tua. Rasulullah itu sebagai orang tua bagaimana beliau memperlakukan, sebagai suami bagaimana memperlakukan istri, itu menjadi acuan. Makanya Rasulullah dahulu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan terhadap istri dan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan istri dan keluarga. Nanti bagaimana beliau dengan ketika bermasyarakat, itu parameternya hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika mengajarkan kepada para sahabat, Rasulullah tidak pernah kemudian mencaci sahabat-sahabatnya, mengajar kemudian sambil apa istilahnya, merendahkan, tidak ada ceritanya. Jadi Rasulullah tetap memposisikan murid-muridnya itu, bahkan sebutan murid-muridnya saja disebut dengan sahabat, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti menunjukkan kedekatan yang luar biasa dari seorang maha guru, yaitu hadratul Rasul, dengan murid-murid beliau yang menemani beliau, yaitu para sahabat, para ashab. Kan begitu. Makanya termasuk guru kita, kalau jadi guru bagaimana kedekatan kita dengan murid-murid kita. Karena di dalam kedekatan itu akan terbangun, ada bonding gitu ya, kita akan terbangun sehingga nanti kalau murid sudah respect dengan gurunya, itu nanti insya Allah pengajaran juga akan cepat ya. Sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau orang tua berhasil sudah diidolakan oleh putra putrinya, maka di situ ada koneksi batin yang luar biasa. Nanti tinggal disupport dengan yang lain-lain tadi seperti anak-anak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nyuwun ngapunten agak kurang fit nih, jadi saya matur Gusmanis. Jadi kemarin itu saya ada acara di Pasuruan, malah di tempat acara malah istirahat. Ini kalau pemulihan begini ini keringat dingin, jadi mohon maaf kalau kurang fit, sehingga mungkin dalam penyampaian tadi ada lompatan-lompatan yang saya merasa kurang sistematis. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kita juga mengatakan, insya Allah kita akan pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah 10.27, berarti tinggal 3 menit lagi. Memang waktu kita hanya sampai 10.30.
Menurut sangat atas rawuhipun sedaya mugi rawuh panjenengan sedaya niki dipuncakkan dening Allah sebagai termasuk amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kula lan panjenengan harapkan termasuk tadi sebelum kita istighfar mau harapan-harapan dan juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini wa alhamdulillah sholihah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa fi rizqihi wa la ta'ala. Kama yanbaghi li ya'tika al-Allah subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammad wa taqdiyan nabiyina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.